Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 192, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-pura Culun. Melihat panduan belanja sibuk berkemas, sekarang satu-satunya harapan Nirmala adalah Ariel tidak punya uang untuk membayar tagihan. Jadi dia diam-diam mengutuk masalah ini dalam hatinya, tetapi ketika Ariel mengeluarkan kartu banknya dan berhasil menggesek kartu itu, Nirmala benar-benar putus asa. Duduk di tanah dengan wajah pucat, matanya kosong, dia mencari wajah untuk dirinya sendiri hari ini, tapi sekarang, dia benar-benar kehilangan wajahnya. Irfan baru saja memberinya sekantong 30 juta, tetapi Ariel membeli seluruh toko untuk Kauri. Nirmala tahu seberapa besar kesenjangannya. Dia juga berharap Irfan dapat membelanjakan uang untuknya, tetapi dia tahu bahwa Irfan tidak memiliki kemampuan seperti itu sama sekali. Kauri, kamu sekarang adalah orang yang bertanggung jawab, apakah kamu menggertak sepupumu seperti ini? Amelia berkata kepada Kauri dengan gigi terkatup dan ekspresi kebencian yang kaya. Apakah menjadi kaya itu luar biasa? Mengapa kamu tidak membeli seluruh mal? Sepupumu hanya bercanda. Kamu telah melakukan begitu banyak, kata Jeremy dengan marah. Orang dua ini, dia tampaknya tidak peduli bahwa Nirmala menargetkan dirinya sendiri hari ini dan menyalahkan semua kesalahan pada Kauri. Kauri tidak berpikir untuk mempermalukan Nirmala, semua ini adalah kesalahannya sendiri. Meskipun Ariel melakukan ini, meskipun itu sia-sia, itu juga membantunya. Dia tidak pernah bisa menyalahkan Ariel. Paman dan Bibi, jika ini adalah rasa maluku hari ini, kamu akan menerima begitu saja, kan? Kauri berkata dengan percaya diri, tidak takut untuk berdebat dengan kedua tetua. Amelia dan Jeremy saling melotot. Dalam hatinya, dia merasakan ketidakadilan bagi Nirmala. Bukannya kamu tidak kehilangan muka ketika kamu menikahi orang yang tidak berguna, kata Amelia. Kauri tertawa marah mendengar kalimat ini, dia pernah dipermalukan, jadi apakah dia akan selalu malu? Di matamu, aku seharusnya diganggu oleh Nirmala, kan? Dia tidak bisa menderita keluhan apapun. Dan apa yang terjadi hari ini? Jika bukan karena dia, bagaimana bisa dia melakukan bunuh diri dan tidak bisa hidup? Suara Kauri keras. Kamu. Amelia menunjuk Kauri, tangannya gemetar karena marah. Jeremy mendengus dingin dan berkata, karena kalian sangat baik, jangan tinggal di rumah kami dan tinggal di hotel jika bisa. Setelah itu, Jeremy dan Amelia membawa Nirmala pergi. Irfan memiliki firasat buruk yang melekat di hatinya, dia selalu merasa bahwa Ariel tidak sesederhana kelihatannya. Dan jika dia menyinggung perasaannya, dia mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Setelah melirik Ariel, Irfan juga pergi. Setelah mereka pergi, Kauri berkata tanpa daya kepada Ariel, di mana kita meletakkan begitu banyak barang. Ariel tidak peduli, yaitu, dia menghabiskan sedikit uang. Lagi pula, saya tidak bisa tinggal di rumah paman saya, tidak, kalau mau kita nginap di hotel ya. Kata Ariel. Lina dan William tidak berani berbicara ketika mereka mendengar ini, tetapi kelopak mata mereka melompat. Mereka memiliki pertanyaan yang sama di dalam hati mereka. Seberapa kaya Ariel? Sudahkah kamu mengosongkannya? Atau kita beli rumah di sini? Kauri memelototi Ariel, dan berkata, saya tidak sering tinggal di Sunda, jadi apa yang kamu lakukan untuk membeli rumah? Ya. Saya mendapat teman dan bertanya apakah dia punya tempat untuk kita tinggal sebentar. Masih ada beberapa hari lagi untuk festival perahu, dan aku pasti akan tinggal di Sunda untuk beberapa waktu lagi. Karena keluarga Nirmala tidak mengizinkan kita tinggal di sana, jadi kita harus mencari tempat tinggal. Setelah menelepon Hendrik segera mengaturnya. Beberapa mobil menunggu di pintu masuk pusat perbelanjaan, dan mengantar kembali barang-barang yang dibeli terlebih dahulu. Ariel, Kauri, dan yang lainnya harus kembali ke rumah Nirmala untuk mengambil barang bawaan mereka.
Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa keluarga Nirmala tidak berperasaan. Pada ekstrim, dia bahkan melemparkan semua barang bawaannya ke pintu, dan dia tidak takut dibawa pergi. Saat keluarga sedang berkemas, pintu terbuka, dan Amelia berkata dengan nada mencibir, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak akan pernah lagi datang ke rumahku, kamu tidak diterima di sini, adapun kamu tinggal di jalan layang atau di jalan, itu tidak masalah bagiku. Saudari Amelia, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita juga saudara, jadi kita tidak perlu melakukan ini terlalu banyak, kan? Lina berkata dengan tidak puas. Berlebihan. Bisakah kamu pergi terlalu jauh? Anda tidak bisa menyalahkan saya jika Anda tidak membaca kerabat. Amelia berkata, Lina juga harus berjuang untuk Kauri saat ini, karena masalah mendasar dari masalah ini terletak pada Nirmala. Jika dia tidak ingin pamer, jika dia tidak ingin sampai ke intinya, bagaimana bisa begitu merepotkan? Bagaimana kabarmu? Kamu sebaiknya merawat putrimu dengan baik, karakternya akan menyebabkan masalah besar cepat atau lambat, dan kejadian hari ini adalah kesalahannya. Mendengar ini, Amelia mengutuk dengan enggan, keluar dari sini, jangan biarkan aku melihatmu lagi, aku harap kamu tidak muncul selama festival perahu, agar mataku tidak kotor. Pintu dibanting, ditutup, Amelia masih terdengar mengomel di rumah. Ariel tersenyum tak berdaya. Darah keluarga ini benar-benar berbeda. Dengan orang-orang seperti Lina, sebagian besar kerabat keluarganya memiliki wajah yang sama. Ini benar-benar bukan keluarga. Setelah mengemasi barang bawaan mereka, Ariel dan yang lainnya turun tidak lama sebelum pintu terbuka lagi, dan Nirmala berdiri di pintu dengan mata jahat. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Bu, aku tidak ingin melihat Kauri di festival perahu. Kembali ke rumah, Nirmala berkata kepada Amelia. Apa yang dikatakan Amelia barusan hanya karena marah, dan bagaimanapun juga, itu adalah sebuah keluarga. Bagaimana mungkin dia tidak membiarkan Lina muncul? Selain itu, dengan begitu banyak kerabat di keluarganya, dia tidak dalam keputusan akhir. Putriku, sulit untuk melakukan ini. Kakek nenekmu, tidak mungkin untuk tidak membiarkan mereka datang, kata Amelia. Saya menelepon Marcel, dan saya mendengar dia mengatakan bahwa dia juga memiliki pendapat tentang Kauri. Jika mereka dapat bekerja sama dengan kita untuk menyembunyikannya, sehingga kakek nenek tidak akan tahu bahwa mereka telah kembali ke Sunda. Bukankah daerah itu baik-baik saja? Kata Nirmala. Itu ide yang bagus. Kebetulan kakek nenekmu pergi ke berdoa dan belum kembali. Mereka seharusnya tidak tahu tentang perjalanan Lina ke Sunda. Amelia memandang Irfan. Tahun ini, karena Irfan di sana, festival perahu juga tidak ada di rumah. Makanlah. Irfan yang memesan hotel. Bahkan jika Lina datang ke pintu, dia tidak tahu kemana mereka pergi, jadi dia hanya harus bersembunyi dari orang tuanya. Begitu dia mengatakannya, Nirmala segera memanggil Marcel. Keluarga Marcel yang terdiri dari 3 orang semuanya ada di rumah dan khawatir tentang festival perahu. Lagi pula, mereka meminjam 200 juta dari Lina. Meskipun mereka sudah berpikir untuk menjadi nakal dan tidak membayarnya kembali, jika Lina menyebutkan ini di festival perahu satu hal, mereka masih akan kehilangan muka. Orang-orang miskin dan tidak berdaya. Tetapi mereka masih harus menyelamatkan muka. Keluarga Marcel yang terdiri dari 3 orang berencana untuk tidak pergi ke festival perahu, tetapi mereka sedikit enggan memikirkan Irfan mentraktir tamu makan malam di hotel tahun ini. Makanlah selama beberapa hari dan menghemat banyak uang. Bu, kenapa aku tidak pergi ke Kauri? Biarkan dia tidak menyebutkan ini dan katakan saja bagaimana kalau membayar kembali uangnya tahun depan. Marcel berkata kepada Jenny. Saya khawatir Lina sengaja menyebutkan masalah ini. Jenny berkata dengan cemas, retorika membayar kembali uang selama tahun baru tidak masalah baginya. Tidak mungkin baginya untuk membayar 200 juta, apalagi tidak menghabiskan 1 sen pun. Hei, kali ini saya pergi ke hotel. Saya mendengar bahwa itu sangat mahal,
dan dibuka oleh Hendrik. Dalam hidup ini, saya khawatir ini adalah kesempatan untuk pergi. Sayang sekali untuk tidak pergi. Marcel berkata dengan ekspresi menyesal. Pergilah, aku akan minum beberapa botol anggurnya yang enak. Kenapa aku tidak bisa pergi? Bahkan jika aku malu, aku harus pergi. Albert tidak mau melewatkan kesempatan untuk minum makanan lezat ini, bukan hanya untuk wajah, apakah penting lapar jika kehilangannya. Pada saat ini, telepon Marcel berdering. Jenny salah mengira bahwa itu adalah Kauri yang menelepon, dan bertanya dengan gugup, apakah itu Kauri? Jika itu dia, jangan jawab teleponnya. Ini Nirmala. Marcel berkata dengan curiga. Mengangkat telepon, Marcel mendengar Nirmala berkata, Festival Perahu tahun ini, saya tidak ingin keluarga Kauri berpartisipasi, kami akan menyembunyikan kedatangan mereka ke Kabupaten Sunda, sehingga kakek nenek tidak akan tahu, selama kamu bantu aku akan membiarkan kalian pergi. Irfan akan memperkenalkanmu pekerjaan. Marcel tercengang dan menolak untuk membiarkan Kauri berpartisipasi, bukankah itu yang dia inginkan? Dan mendapatkan pekerjaan adalah hal yang baik. Tapi dia sangat aneh. Mengapa Nirmala melakukan ini? Mungkinkah ada konflik dengan Kauri? Jangan tanya apa-apa, lakukan saja apa yang aku katakan. Nirmala punya firasat bahwa Marcel akan mengajukan pertanyaan, jadi dia memotong pikirannya. Baik, jawab Marcel. Bersambung.